Haleluya, Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Terima kasih buat teman-teman worship team. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan penyembahan hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu Saudara, ya sepanjang bulan Juli ini kita sudah sampai ke minggu akhir di bulan Juli ini, ya. Jika Bapak Ibu Saudara memperhatikan sepanjang bulan Juli ini, ya, tema kita bersama-sama adalah bagaimana kita bisa membangun komunitas, gereja, kehidupan pribadi kita kepada firman Tuhan. Ya, membangun ketaatan kita kepada firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, ya. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, ya, membangun komunitas yang taat pada firman, ya, bagaimana cara engkau bisa membangun ketaatan kepada firman itu. Langkah pertama, Saudara, kesukaan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau taat, ya tentunya kita harus kenal dulu kepada siapa orang yang nantinya kita mau taat. Betul? Ya. Bapak Ibu Saudara mau taat firman, tapi Bapak Ibu Saudara nggak mau baca firman, nggak pernah suka baca firman, nggak mungkin kita taat. Ya. Jadi harus suka dulu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa ketaatan kita itu terbangun di dalam firman Tuhan, jadikan firman itu mentransformasi hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ditransformasi dengan firman. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu minggu kedua yang kita terus menerus pelajari. Firman Tuhan bilang apa? 2 Timotius itu bilang apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Ngajarin kita, didik kita, arahin kita di dalam jalan-jalan yang benar. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian ya minggu kemarin ya kita sama-sama belajar bagaimana menjadikan firman itu sebagai dasar kehidupan kita. Kolose 3:16 bilang apa? Hendaklah firman itu apa? Diam di dalam kamu. Dibilang diam di dalam kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, arti diam itu apa sih? Ada di dalam diri kita. Ada di dalam hidup kita, bukan di luar. Bukan jadi pedoman, bukan hanya jadi pengetahuan, tapi betul-betul diam. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bilang begini, ya, firman itu adalah pondasi kehidupan. Karena dia berdiam. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara tentu kita percaya hal itu, ya. Nah, hidup kita harus ditransformasi oleh firman Tuhan. Saudara, apa arti transformasi itu? Kita bagaimana kita berespon terhadap firman, betul? Ya, bagaimana kita meresponi segala sesuatu. Ya, bukankah ketaatan ikut orang itu adalah respon kita terhadap apa yang orang yang kita ikuti, yang kita mau? Ya, saudara, respon terhadap firman itu bukan seperti responnya robot. Saudara pernah tahu robot? Ya, saya satu kali waktu Pak Hengki beli BMW, ya, saya pernah nyobain. Ya, maksudnya duduk di sebelahnya. Ya, nggak tahu saya dikasih nyetir nggak, sampai lupa saya. Ya, dan yang menarik di dalam BMW itu saya kagum banget, fasilitasnya bagus banget. Ada robotnya di situ. Ya. Yang saya tahu, ya waktu itu Pak Hengki bilang begini, coba lu bilang BMW, ya turn on the aircon, gitu. Tiba-tiba dung, turn on the icon, hebat banget ya. Ya, hidupin mesin, dia hidupin mesin, ya. Respon robot tuh Bapak Ibu Saudara. Tapi dengar baik-baik, ya robot itu hanya bisa melakukan ritual yang udah disetting, betul. Ya, belok kanan dia akan belok, belok kiri dia akan belok, ya, lurus dia akan lurus. Kalau lurus di depan ada balok di situ, dia nggak mau pusing, dia akan lurus aja tabrak. Kita nggak bisa bilang, lu ngerti dong belok, enggak Bapak Ibu, karena dia udah disetting, ya. Nah kita kadang-kadang nih manusia nih sekarang suka dengan yang setting-settingan begitu kan, ya.
Nah, bukan ketaatan yang seperti itu, bukan ketaatan ritual seperti itu. Kadang kita ibadah ritual aja kan Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih kita ke gereja nggak tahu udah dari sononya papa mama suruh saya ke gereja kalau di hari Minggu. Jadi kalau di hari Minggu nggak ke gereja rasanya ada sesuatu yang salah. Ditanya kenapa lu ke gereja, nggak tahu lah pokoknya memang begitu. Kasih persembahan. Ya, ikut doa. Ya. Hanya begitu, cuman kenapa kita lakukan itu enggak ada yang tahu. Kita hanya melakukan ritual. Itu respon robot. Dan di gereja tuh banyak sekarang robot-robot Kristen. Betul. Ya. Yang datang denger duduk udah pulang, enggak ngalamin segala sesuatu. Enggak tuh. Waktu kita lihat teman kita sembuh, wih bisa ya. Aduh saudara kemana? Ya. Firman Tuhan bilang asal engkau percaya engkau bisa bilang kepada pohon itu pindah lu. Dia akan pindah. Bilang sama gunung itu pindah lu, dia akan pindah. Itu janji Alkitab, janji firman Tuhan kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara tentu kita pernah melihat, ya pernah mendengar cerita atau kisah perumpamaan tentang rumah, bukan? Ya, di Injil Matius disebut ada dua orang, ya. Yang pertama adalah orang bijaksana, yang kedua adalah orang bodoh. Sama-sama membangun rumah, punya market yang sama, punya cara modal yang sama. Mereka bangun rumah betul-betul megah. Luar biasa, semuanya fasilitas ada. Waktu kita memperhatikan secara kasat mata, kita nggak bisa bedain. Bagus banget ini rumah. Tapi Alkitab bilang begini Bapak Ibu Saudara, alam ini bekerja. Bukankah alam ini kita setiap kali kadang ketemu dengan hujan, betul? Ya kita ketemu dengan badai, betul? Kita ketemu dengan angin, betul? Kita ketemu dengan banjir, betul? Ya. Dan Alkitab bilang begini, waktu hujan datang, waktu badai datang, waktu banjir itu datang, baru ketahuan. Perbedaan dari dua rumah ini. Alkitab bilang apa? Yang satu hancur berantakan. Yang satu tetap tegak berdiri. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa yang membedakan dua rumah ini? Halo? Pondasi. Pondasi itu baru kelihatan pada waktu apa? Pada waktu ada cobaan. Pada waktu ada masalah, persoalan. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita sama-sama terus renungkan Bapak Ibu Saudara. Ya, sepanjang bulan Juli ini bagaimana hidup kita, komunitas kita dibangun di dalam ketaatan kepada firman. Karena taat kepada firman itu penting. Saya mau nanya Bapak Ibu Saudara, ada enggak di antara Bapak Ibu Saudara yang enggak pernah ngalamin persoalan? Masalah dalam hidup. Ada? Ya, cuman saya. Ya, saudara, ya kita semua ngalamin masalah persoalan. Saya ngalamin banyak banget Bapak Ibu Saudara persoalan. Dan waktu saya menghadapi itu saya butuh yang namanya firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang begini, ya, yang membedakan itu adalah pondasinya. Ya, dan tentunya orangnya, ya orang yang membangun ini dia memiliki dibilang apa? Hikmat, kebijaksanaan. Orang bijak membangun rumahnya di atas dasar yang teguh, di atas batu karang dibilang. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, gimana supaya kita bisa tetap bertahan? Ya, di dalam semua masalah persoalan. Ya, firman Tuhan bilang begini. Kita perlu hikmat Tuhan. Betul. Ya, kita perlu hikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, ini yang kita mau sama-sama belajar. Apa sih? Ya, karena gini Bapak Ibu Saudara, kadangkala ya menyelesaikan masalah persoalan itu ya kita butuh hikmat. Saudara tahu hikmat itu bukan pengetahuan. Tahu beda hikmat dengan pengetahuan. Pengetahuan semua informasi yang kita dapat, ya semua fakta-fakta yang kita dapat, ya
Lewat apa? Lewat sekolah, lewat baca, lewat lihat, lewat nonton, lewat dengar. Itu informasi, pengetahuan. Ya. Fakta sekarang yang kita nggak bisa bilang, lagi ada perang Thailand sama Kamboja. Itu fakta, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu hanya jadi pengetahuan. Ya. Dan waktu saya bilang, Hen, yuk kita jalan-jalan yuk Hen ke Kamboja yuk. Yuk kita jalan-jalan ke Thailand. Henry bilang, gila lu. Iya kan? Masa begitu, mana berani? Kan lagi perang, ya. Itu pengetahuan karena tahu ada di situ, gitu kan. Nah, tapi hikmat berbeda. Hikmat itu bicara adalah kemampuan bagaimana kita mempergunakan ya, pengetahuan yang kita tahu ini untuk meresponi masalah-masalah yang ada. Ya. Dan itu kita perlu hikmat. Ya. Nah, bagaimana kita tahu hikmat yang datang dari Tuhan? Ya. Saudara, saya sudah selalu bilang, ya, setiap kali saya dapat bagian untuk sharing di tempat ini, ya, saya ingin kita mendengar informasi yang betul-betul fresh, hikmat yang betul-betul fresh, ya. Kadang hikmat kita akan ikut zaman, ya, zaman udah berubah, ya, ikutin zaman hari ini hikmatnya luar biasa, ya. Kemarin kita baru selesai summer camp, ya, dan saya melihat hikmat yang Tuhan beri itu luar biasa, ya. Nah, hari ini saya ajak Majes bersama-sama, ya, untuk kita sama-sama belajar mengerti tentang hikmat. Karena hikmat itu bermacam-macam. Alkitab bilang kadang ada hikmat datang dari hikmat dunia, ya. Tapi kita mau belajar apa sih hikmat yang datang dari Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan, yuk Majes, this is your time. Shalom, shalom semuanya, terima kasih Bapak Indra dan juga seluruh penatua. Terima kasih kesempatan buat saya untuk sharing di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semua di sini. Ya, saya setuju dengan apa kata Bapak Indra tadi, di mana kita hari ini dibangun, ya kita kumpul di sini bukan hanya cuma sebagai robot-robot Kristen, bukan hanya cuma sebagai hari ini datang merasa dikasihi, merasa belong, merasa juga hari ini nyaman bersama-sama dengan gereja Tuhan. Itu sebuah hal yang kebenaran, ya. Tapi yang saya percaya waktu kita berkumpul di sini bukan hanya cuma untuk merasa nyaman, merasa indah, merasa juga hari ini belong ya bersama-sama dengan keluarga Tuhan di sini, tapi ada sesuatu misi yang Tuhan taruh pada gereja Tuhan. Ada amin saudara-saudara. Ya, ada, dan misi itu bukan hanya cuma untuk merasa di accept, nyaman ya, tetapi misi Tuhan di sini adalah untuk kita hari ini sama-sama diubahkan oleh firman. Ada amin. Kita hari di sini bukan hanya cuma untuk memanaskan bangku-bangku yang ada di sini ya teman-teman, ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita di sini datang untuk berubah seperti Kristus yang mau dalam hidup kita. Nah, maka hari kita belajar sama-sama dari Raja Salomo hari ini memberi kita hikmat. Bagaimana kita hari ini bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita hari ini bisa hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Ya, sama-sama kita hari ini baca di Amsal 2. Ya, Amsal 2 ayat 6 sampai 9. Amsal 2 ayat 6 sampai 9. Ya. Dibilang begini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bisa melihat dari ayat ini aja, ayat 6 tadi bisa dilihat bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Dia memberikan kita hikmat. Ya, ada amin teman-teman. Bapak Ibu Saudara, ya, kan Dia yang memberikan. Allah kita tuh Allah pemberi, ya. Dia memberikan hikmat, ya, dan Dia memberikan pengetahuan, ya, kepandaian, ya, dan juga menyediakan pertolongan, perisai bagi orang-orang yang tidak bercela lakunya, dan juga menjaga jalannya, ya, dan memelihara orang-orangnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kadang-kadang kita ini adalah doa kita, ya. Kita doa untuk Tuhan hari ini memelihara hidup kita. Kita doa untuk Tuhan hari ini menjaga hidup kita. Kita doa untuk Tuhan hari ini juga memberikan kita hikmat, ya.
Kadang-kadang kita juga bingung bagaimana juga untuk membesarkan anak dengan nilai-nilai firman Tuhan di zaman sekarang. Bagaimana kita juga hari ini harus memilih yang mana yang harus di-hire untuk juga karyawan berikutnya di perusahaan Bapak Ibu Saudara. Karena kita juga bingung juga mencari hikmat bagaimana keputusan apa yang aku harus beri. Keputusan apa yang aku harus juga ambil untuk dalam juga bisnis maupun juga dalam juga relasi yang kita hari ini juga lagi jalanin dalam hidup kita. Kita butuh hikmat. Kita butuh penyertaan. Kita butuh ada hal yang lebih yang kita bisa andalkan. Yang tidak pernah mengecewakan kita. Yaitu Tuhan. Karena ini akan make sense Bapak Ibu Saudara. Ini semua yang kita tadi minta itu adalah by product. Itu adalah by product. Itu adalah sebab akibat. Kenapa ini semua diberikan? Karena untuk kita hari ini bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Yang turun untuk kita semua di sini. Kuncinya di ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara ya. Kita lihat di ayat 1 sampai ayat 5 dibilang gini. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Jikalau jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta keterpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Hari ini sama-sama katakan takut akan Tuhan. Soal ini izinkan untuk saya mengupas sedikit ya Bapak Ibu Saudara, karena kunci dari sebuah hikmat Indonesia ya. Ya, penuntunan dalam hidupmu ya, penyertaan Tuhan dalam hidup kita ya. Kedamaian sejahteraan, hikmat berawal dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan ini yang orang-orang yang hari penuh hikmat dia mengundang tadi di ayat 1, hai anak-anak, hari ini bagi siapa Bapak Ibu Saudara yang mengenal, yang hari ini mengakui Kristus adalah Tuhan bagi hidupnya, dia mengundang kepada hatinya ya, dan hari ini juga mendengar oleh telinga kita semua. Dan hari ini bukan hanya cuma itu, kita berseru, kita mau mencari sumber hikmat itu, yaitu di dalam Tuhan. Dan tapi ini menarik, kita akan belajar sama-sama apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud juga dengan takut akan Tuhan. Apakah takut akan Tuhan artinya kalau kita mungkin kurang doa atau kita mungkin nggak doa, nanti ada satu hal yang buruk akan terjadi pada hidup kita? Apakah itu dimasukkan juga dengan takut akan Tuhan? Atau misalkan ada satu hal, kita melakukan satu hal, satu ini, atau satu ono, ya, sehingga itu yang membuat Tuhan murka dan karena itu kita hari takut akan Tuhan. Kita akan belajar sama-sama. Kita akan melihat dalam kisah hari ini di dalam Keluaran, waktu itu di mana juga Musa dengan gerejanya ya, orang-orang Israel, orang-orang juga Yahudi itu ya, waktu mereka juga keluar dari tanah Mesir ya, mereka mau menuju ke tanah perjanjian, tapi Tuhan memberikan mereka sebuah 10 perintah Allah. Dan disitulah mereka lagi dalam bimbang. Mereka bimbang, ada banyak tekanan-tekanan yang mereka lalui, ada banyak masa lalu yang kelihatan lebih indah, yang membuat mereka, kayaknya kalau keluar dari Mesir kayaknya salah deh, kayaknya harusnya nggak apa-apa sih sebetulnya, berapa lama lagi di Mesir, aman kok, udah biasa juga ya. Tapi hari ini Tuhan memberi hikmat kepada Musa. Kita sama-sama buka di Keluaran 20, ayat 18 sampai 20. Keluaran 20 ayat 18 sampai 20. Dibilang gini, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat, sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar. Dan mereka berdiri jauh-jauh. Ayat 19, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi ayat 20, Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita lihat di ayat 20 ya, seperti kayak paradoks.
dibilang bahwa hari ini bahwa mereka ketakutan, ya, dan dibilang sama Musa, janganlah takut, tetapi datanglah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Tadi bilangnya takut, jangan takut, sekarang datang takut. Jadi maksudnya apa? Ya, maksudnya apa nih maksud ini? Ini akan make sense di ayat 21. Kita lanjut ya. Keluaran 20 ayat 21 dibilang begini. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Bapak Ibu Saudara, hari ini takut akan Tuhan bukan berarti hari ini karena kita takut kalau misalkan kita kurang doa, kurang ini atau kurang itu, Tuhan akan juga membinasakan kita. Bukan. Tapi takut akan Tuhan adalah takut akan jauh dari Tuhan. Saya ulangi lagi, ya Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan bukan sekedar takut akan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia mau memberi kita hikmat, dia memberikan kita masa depan yang cerah, dia memberikan kita hari ini pengharapan, dia memberikan kita hari ini penyertaan dalam hidup kita. Tapi kenapa kita harus takut? Takut bukan berarti takut karena mau dihukum, tapi takut karena kita hari ini kagum akan Tuhan. Kita hari ini respect dengan Tuhan kita. Kita hari ini mau menghargai Tuhan kita sehingga makanya kita takut. Dan bukan hanya itu, di sini dibilang bahwa takut akan Tuhan. Di mana dibilang Musa mendekat kepada Allah. Jadi seorang yang takut akan Tuhan akan mendekat kepada Allah. Tapi seorang yang takut dalam tanda kutip yang tadi, takut, dia akan menjauh. Dia akan jauh dari Allah. Dibilang ada quotes mengenai tentang John Bevere. John Bevere itu salah satu juga author Fear of God. Mungkin Bapak Ibu juga bisa baca, sangat bagus sekali mengenai tentang takut akan Tuhan. Ya, dibilang begini, takut akan Tuhan, the fear of the Lord isn't to be afraid of God. Ya, it's to be afraid being away from Him. Jadi orang hari ini yang takut akan Tuhan akan berada bersama-sama dengan Tuhan. Bukan karena dia takut dihukum, tapi karena dia hari ini menyatakan dalam hidupnya bahwa tanpa Tuhan hidupku bukan apa-apa. Hari ini mungkin kadang-kadang saya sudah melayani ya di youth, di generasi, ya kadang-kadang juga sebagai youth, pastor, ya ada kadang-kala waktu-waktu saya juga tidak merasa untuk mau berdoa. Loh kok gitu sih, pastor kok kadang-kadang merasa lagi nggak mau berdoa gitu ya. Siapa yang merasa doa tiap hari doa ya, Bapak Ibu Saudara. Siapa merasa Ibu Saudara, mungkin aku langsung gantikan saya saja ya sekarang ya Bapak Ibu Saudara. Ya aku mau katakan kadang-kadang ada hal-hal, situasi atau hal kita bingung mau doa apa lagi gitu loh ya. Tapi kita kita doa mungkin 1 hari atau 2 hari. Tapi saya nggak akan melewati hari-hari saya tanpa doa. Kenapa? Bukan karena sekali lagi, karena saya hari ini mau takut akan Tuhan. Karena saya hari ini menghormati Tuhan. Saya gak mau hadirat Tuhan itu lepas daripada hidupku. Saya gak mau hari ini hadirat Tuhan, ya, kehikmat Tuhan hari ini lepas. Urapan Tuhan hari ini lepas dari juga kehidupanku. Itu yang saya hari ini makanya mau takut akan Tuhan. Karena hidupku bukan tergantung atau bertanggung jawab saja kepada juga manusia, tapi terutama hidupku adalah bergantung dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga kadang-kadang waktu dalam ngomongin tentang juga berbuat dosa atau ngomongin tentang juga kehidupan lama, memanggil lagi kepada hidupku. Tapi hari ini aku tidak interested lagi, aku tidak seperti dulu lagi. Karena aku tahu bahwa hidupku sejak di dalam Tuhan hari ini, di mana hidupku bertanggung jawab sehingga seperti Musa hari ini dia mendekat kepada Tuhan. Dan kuncinya hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak keputusan-keputusan. Mungkin ada banyak juga doa-doa, mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini mengatakan bahwa Tuhan mana? Tuhan mana? Saya sudah doa dari bulan ke bulan, dari tema bergilir tema ibadah, di manakah Tuhan? Tapi aku mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini bahwa Tuhan hari ini mendengar. Dan Tuhan mau kita hari ini bukan hanya cuma diam saja untuk merasa nyaman
di dalam juga komunitas kita, merasa belong di komunitas kita. Bukan, karena Tuhan memanggil kita hari ini bukan hanya cuma untuk merasa nyaman, tapi Tuhan memanggil kita untuk hari ini kita berakar di dalam firman Tuhan dan juga berubah di dalam firman. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Karena kita hari ini bukan hanya cuma untuk enak dengar di telinga, tapi hari ini kita datang untuk mau belajar sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu seperti kita di Om Akyo ngomong gitu. Hari ini kita datang bukan hanya cuma sekedar oke, dengar firman, udah tahu ini pulang. Tapi hari ini oke Tuhan, apa yang Kau mau bicara pada hidupku personally Tuhan. Mungkin kadang-kadang aku nggak bisa tahu jawabannya Tuhan mungkin dalam sekejap, tapi aku hari mau belajar dari apa yang Engkau mau. Makanya itu dikatakan di Amsal 2 ayat 6 sampai 9 dikatakan bahwa Tuhan hari ini ya, dia memberikan hikmat kepada kita semua. Dan dia juga memelihara jalan-jalan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, mungkin kadang-kadang dari waktu kita membaca firman Tuhan, mungkin kadang-kadang kita nggak langsung dapetin. Butuh proses. Butuh juga hari waktu yang Tuhan hari ini ngomong. Karena dibilang buat orang yang hari ini takut akan Tuhan, dia akan juga kaya. Nah kaya itu bukan dimaksud dengan hanya materialistik, tapi kaya akan hikmat, kaya akan firman Tuhan. Sehingga waktu saat situasi-situasi yang kita lagi jalanin, tiba-tiba Tuhan bisa memberikan hikmat. Tiba-tiba Tuhan bisa memberikan jawaban. Bapak Ibu Saudara, saya sebelum juga full, saya bekerja dalam juga video production, ya, foto, video production, commercial, ya. Dan dalam itu ya apa yang kita lakukan ya, kita harus ketemu dengan klien, dan disitulah kita harus mengerti apa yang klien mau untuk bikin videonya atau fotonya tertentu ya. Dan di situ ya itu seperti ya menebak hati klien, ya kurang lebih begitu. Karena klien kadang ngomong, aku maunya begini. Tapi kenyataannya kok beda ya gitu ya. Ternyata pas ditelusuri itu karena tidak se-align. Jadi butuh kita sebagai vendor, sebuah kita yang video production, foto production, ya kita harus mencoba mengerti apa isi hati klien tersebut gitu ya, kurang lebih Bapak Ibu Saudara. Jadi nah disitulah kadang-kadang itu doa kami sebagai vendor. Tuhan, apa yang dia mau? Kadang-kadang dia juga bingung apa yang dia juga mau gitu ya. Oh Tuhan, ya disitulah kita butuh Roh Kudus. Ya, dan disitulah kita butuh doa. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu saat kita juga dealing dengan klien, ngomong A, B, C, udah presentasi, ya udah kita kasih proposal, udah kita kasih ngomong kita akan melakukan A, B, C, D, udah agree, yuk kita tanda tangan, kita lanjut gitu ya Bapak Ibu Saudara. Udah mereka tanda tangan aja, tapi mereka juga bingung apa mereka juga tanda tangan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita satu titik sampai kita chaos. Kita bingung, ini gak ketemu, ini juga dari vendor gak ketemu, dari klien gak ketemu, jadi gimana ini? Dan Bapak Ibu Saudara itu, disitulah saat kita ya, kita memerlukan, disitu kita sadar bahwa manusia terbatas. Tapi disitu kita percaya bahwa di mana Tuhan bekerja. Waktu saat itu di mana kita bingung mau ide yang mana, mau bikin seperti apa ya. Si klien juga bingung mau apa, jadi kita hanya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini klien bingung mau ngomong apa, bingung maunya apa, hari ini Tuhan tunjukkan apa yang dia mau Tuhan di tengah-tengah kita ya, Bapak Ibu Saudara. Dan tiba-tiba Tuhan kasih saya sebuah gambaran, cuplikan-cuplikan ya, ada referensi-referensi yang kurang lebih mirip-mirip dengan apa yang kita lagi kerjakan. Dan sedang itu aku ngomong presentasi kepada mereka, oh kita akan buat video seperti ini. Dan tiba-tiba ya mereka, ya they agree, oh ya ini yang kita mau. Gitu. Bapak Ibu Saudara, disitulah dimana kita sadar bahwa apa sih yang kita hari ini banggakan. Apa kita hari ini mau banggakan tentang intelek kita, tentang pengalaman kita, tentang juga hari ini portfolio kita. Tapi saya sadar sejak saya juga bekerja sampai juga hari ini pelayanan, itu bukan karena juga kehebatan saya, seberapa pengalamannya saya. Ya, tapi karena hari ini ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Karena ada Tuhan hari ini yang menyertai hidupku, yang hari ini juga memberi pengarahan dalam hidupku, yang hari ini juga memberi pengharapan dalam hidupku.
Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita buat setiap orang yang percaya, mereka hidup dalam pengharapan. Kenapa kita hari ini ada damai sejahtera dalam hidup kita? Karena ada Tuhan. Karena Tuhan ada di hidup kita. Kenapa hari ini ada hikmat yang keluar dari mulut kita? Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Bukan pengalaman kita, bukan intelektual kita, tapi karena ada hati yang hari ini mau berserah Tuhan. Mungkin hari ini aku belum bisa melihat janjimu Tuhan. Tapi aku hari ini mau terus berseru seperti apa yang dikatakan di sini. Aku mau terus berseru mencari sampai aku hari ini mengenal Allahku yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan tidak main-main sama hidup kita. Dia hari ini melihat hidup kita kayak aduh jatuh lagi gitu ya. Enggak. Tuhan hari ini melihat kita, dia mempunyai iman sebelum kita mempunyai iman Bapak Ibu Saudara. Dia hari ini melihat bahwa diri kita mungkin selama ini jatuh bangun. Tapi Tuhan hari ini makanya mengirimkan Roh Kudus buat kita semua. Bagaimana Majesty hari ini untuk mendengar suara Tuhan. Hari ini kita belajar 1 bulan ini dengan kita berada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang hari ini kita sembah bukan hanya cuma kata-kata quotes yang kita taruh di IG gitu ya. Bukan. Tapi firman yang kita hari ini baca adalah firman yang hidup. Konteks Bapak Ibu Saudara buat ini semua yang kita tadi baca ya. Ini di mana Raja Salomo memberikan nasihat kepada anak-anaknya berikutnya. Generasi berikutnya bagaimana untuk mereka bisa mendapatkan hikmat. Untuk tidak jatuh dalam dosa seksual. Makanya dituliskan Amsal 2 ini. Itu konteksnya Bapak Ibu Saudara. Ngomongin tentang dosa asmara itu, mungkin aku juga nyambung untuk bercerita tentang kisah cinta saya ya untuk dalam hal ini ya Bapak Ibu Saudara. Cintanya ini bukan cinta itu ya, tapi bukan cinta juga sih, tapi kita kasih ya ada cerita dari sini. Karena Bapak Ibu Saudara saya yang mengalami, saya udah dari kecil besar di gereja ya, udah tahu ya Papa ngomong apa ini udah tiap hari ikutin Papa pelayanan segala macam. Aku tidak asing lah dengan juga namanya gereja, firman Tuhan ya. Ya tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu hidup ya Bapak Ibu Saudara, amin ya. Tapi aku belum ngerti yang namanya firman itu benar-benar mengubahkan. Ya bagus, ya positive thinking lah gitu ya. Gantikan dengan firman udah that's it gitu. Tapi ya sudah gitu aja. Tapi Bapak Ibu Saudara waktu saat saya jatuh cinta sama seseorang. Saya gak sebut namanya. Ya Bapak Ibu Saudara waktu aku jatuh cinta sama-sama pelayanan. Ya kan sama-sama pelayanan. Aduh ini pasti kedepannya bisa pelayanan bareng lah ya gitu ya, bisa itu wah sungguh indah gitu ya, sungguh indah. Makanya ada lagunya kan, sungguh indah kau noni gitu ya, Bapak Ibu Saudara gitu kan ya. Waktu saat juga aduh pelayanan bareng gitu kan, kita berkatakan Tuhan inilah yang ku mau ya, itu Tuhan itu yang ku mau Tuhan ya. Aduh Tuhan, udah pelayanan bareng bersama-sama, aduh kurang apa Tuhan gitu ya. Aduh dia bisa bikin bersama-sama dengan Komsel lagi, waduh bisa arts and craft juga lagi. Aduh, orang-orang art sama orang art. Aduh, jodoh ini mah, jodoh ya. Jodoh ini hikmat Tuhan, jodoh ini buat hidup saya gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu saat jalan dan makin kerasa makin pas. Ya, Bapak Ibu Saudara. Semakin pas, sudah hangout bareng, nggak eksklusif, karena kan itu kan yang Abah Love ajarkan kan tidak boleh eksklusif. Jadi bersama-sama dengan satu Komsel gitu ya, kemana-mana gitu ya Bapak Ibu Saudara, ya kemana-mana gitu. Sampai satu saat gitu di gereja punya parkiran ya, itulah dimana aku mau pulang, kita semua mau pulang, satu sama lain kita mau pulang semua, habis hangout seharian gitu ya. Dari itu dia menanyakan, Majesty, kamu suka siapa sih? Gitu ya kurang lebih. Kamu suka siapa Majesty? Tuh. Sepertinya saya nggak planning untuk ngomong sih ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi karena dia mulai gitu ya. Saya cuma sebetulnya saya sih suka kamu sih gitu ya kurang lebih. Pertama dia ngomong gitu, si Michelle, enggak, si ini, enggak.
Betul sih kamu gitu, kurang lebih gitu. Aku ingat banget tuh sore ya waktu di mobil Camry aku waktu itu ya, Bapak Ibu Saudara, aku mengatakan itu. Dan sejak itulah ya kita mulai penjajakan ya kurang lebih kayak gitu. Dan tapi Bapak Ibu Saudara dari hal itu selama menjalani itu semua. Tapi ada satu hal yang waktu aku menjalani itu saya ingat. Kenapa kok tak ada damai dalam hidup aku. Waktu aku bersama-sama dengan si doi. Aku hari ini bukan ngomongin untuk siapa yang salah, siapa yang benar ya. Ini I respect her juga. Ini gak ada yang salah, bukan aku hari ini juga minta pembenaran hari ini, tidak. Tapi ya kita belajar bersama-sama. Ya kita belajar bersama-sama berdua bahwa waktu hari ke hari kok makin tidak damai sejahtera. Dan satu waktu kebetulan papa mamanya lagi datang gitu. Ini saya lupa konteks ini lagi di Amrik ya Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu itu saya di Amrik ya bapak mamanya datang tiba-tiba. Dan saya of course dong saya mau ketemu dong bapak mamanya kan ya. Ya waktu saya ketemu papa mamanya semua kok ya udah gitu aja. Aku merasa ya udah seperti biasa segala macam udah selesai. Intinya yang saya dapat dari perbincangan ketemu dengan orang tua dan segala semua ada ya of course lah ada orang tua mungkin masih menutup pintu ya untuk anaknya untuk berhubungan dengan saya. Tetapi anaknya masih mau berhubungan dengan saya gitu ya karena. Dan di situ kita pikir you know what? Karena dengan kekuatan cinta, dengan kekuatan kasih gitu kan, kita akan melalui apapun saja gitu kan ya. Ya, dalam Tuhan buka jalan gitu kan. Oleh kekuatan kasih Tuhan buka jalan gitu kan ya. Pintu-pintu terbuka. Waduh, semua doanya itu luar biasa saudara-saudara. Kasih, bukan kasih dari Tuhan tapi kasih. Kasih asmara emang luar biasa. Ya, semuanya kita merasa dunia milik berdua ya. Kita bisa melakukan apapun saja. Amin saudara-saudara. Amin. Oh Tuhan. Semakin hari aduh. Oke. Dari situ Bapak Ibu Saudara ada sekali lagi tidak damai sejahtera. Dan tetapi dalam hati aku masih mau lanjut. Tapi mau tiap kali aku sharing kepada orang tua. Jadi saya selalu update kepada orang tua. Even sebelum saya confess, saya udah ngomong dulu gitu kepada orang tua. Aku lagi suka nih mami papi gitu ya, orangnya pelayanan lagi gitu ya segala macam ya. Saya orangnya baik juga, kalem gitu ya. Tapi ya di sini makanya kita butuh orang-orang gereja. Salah satunya waktu itu yang dekat saya adalah otoritas saya, orang tua. Ya, siapa hari ini semua anak-anak muda? Anak-anak muda siapa? Iya. Oh yes. Hati muda, nggak apa-apa. Hati muda, nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara hari ini, ya aku mau mengatakan maksudnya anak-anak muda hari ini, ayo. Bagaimana dengar suara dari Tuhan? Salah satunya dengarlah orang tuamu. Ada amin. Aduh anak muda ini nggak ngomong lagi. Yang amin orang tua semua ya amin. Anak-anak muda, kamu mau mendengar hikmat dan suara Tuhan itu dari mana paling terdekat? Dari orang tua. Setidak sempurna orang tua itu adalah orang tua. Ada amin. Darah Yesus. Ya. Anak muda di belakang kayak benar gak sih? Ya, dan dari situ Bapak Ibu Saudara, aku waktu berbincang sama orang tua bilang, Majesty, ya kan mereka bisa melihat kan, mereka mengenal aku dan segala macam semua, mereka bilang, oke, I think kita tak bisa, I think jangan dilanjutin deh kalau begini, gitu ya. Toh, it's belum green light dari si pihak sana. Ngapain hari ini lanjutin Backstreet bersama-sama dengan dia, gitu ya. Nah, tapi hatiku mau lanjut. Karena apa yang kita punya itu tuh sangat spesial mama papa gitu ya. Yang kita punya itu sangat spesial gitu loh. Tapi saya ingat banget tuh sebelum saya for good ke Indonesia 2017 itu. Sehari sebelum itu saya sebetulnya pengen mau ajak dia makan-makan ya. Sebelum for good ke Indo gitu ya. Kita waktu di Seattle mau ke Space Needle ya atau ke get some nice food di situ ya. Tapi karena
ada teguran dan juga tidak damai sejahtera ini, dan juga of course ada suara dari Tuhan melalui orang tua. Jadi ya saya ingat saya telepon, sebenarnya kita harusnya cabut, kita have a nice evening together segala macam, tapi saya telepon Doi gitu ya, nggak bisa sebut nama, Doi ya. Ya Doi, kita I think kita hari ini sampai sini saja deh. Kamu cari Tuhan, aku juga cari Tuhan. Ya udah kita sampai situ aja. Gitu. Dan kata-kata itu sebetulnya itu saya tak mau ngomong kata itu. Itu karena hati saya wanna go on gitu, kayak Titanic gitu kan. I wanna go on. Ya, tetapi tiba-tiba mulutnya ngomong gitu, kayak abis selesai ngomong gitu, "Lah kenapa aku ngomong gitu ya?" Kok maunya lanjut gitu ya. Aku mau mengatakan bahwa Tuhan menaruh dalam hatiku bahwa engkau adalah jodohku gitu ya. Dan kita bisa melalui dengan lewat ini kita dites bahwa kita akan semakin murni dalam kasih kita gitu. Kurang lebih mau ngomong gitu kan, tapi tidak. Seakan-akan kayak Tuhan tuh kayak ngomong kayak enggak gitu di mulut saya. Ya, kamu cari Tuhan, aku cari Tuhan, kita end this hubungan ya. Waduh, udah selesai ngomong gitu, dia nangis, saya juga bingung kenapa saya ngomong gitu ya. Bapak saudara, dan sejak itu saya sempat, waktu pulang, itu kan karena nggak lama pulang, saya perang dingin sama papa mama saya. Karena saya merasa bahwa ini semua karena papa mama. Harusnya papa mama itu nggak usah intervensi gitu ya. Harusnya ini bisa lanjut gitu, dengan apapun itu caranya. Demi cinta, ya. Tetapi, saya ingat banget waktu pulang itu kayak orang kos. Cuma datang rumah, gak ngomong sama papa mama. Bolak-balik gak ngomong sama papa mama. Karena merasa ini semua karena mereka nih, aku gak bisa dapat jodoh nih, gak bisa dapat ini karena mereka nih gitu. Kurang lebih gitu ya. Tapi di saat waktu aku frustrasi, di saat waktu aku juga pusing, ya waktu aku juga lagi sakit hati, papa saya cuma ngomong gini, "Majesty, percuma papa hari ini juga korbanin ke kamu," gitu ya. Mau korbanin apa aja, sesi apa juga, RPM semua dibawain ke kamu gitu. Percuma. Kamu hari ini cari waktu bersama dengan Tuhan. Benar Tuhan nanti yang ngomong sama kamu. Dan di situ teman Bapak Ibu Saudara, saya cari waktu. Walaupun masih kesel, tiap hari saya baca. Baca apa? Baca Amsal. Saya baca Amsal kan dari 1 sampai 30 ya. Jadi udah sebulan tuh baca. Satu pasal, dua, satu pasal lagi gitu kurang lebih seterusnya. Dan selama baca Amsal itu ya, baca buku hikmat ini dari Salomo ya. Aku harus ngomong, aduh bener sih tapi aduh iya gimana. Jadi marah, emosi itu ada semua Bapak Ibu Saudara. Marahnya bukan karena apa ya, tapi karena bener tapi akunya aja gak mau nurut gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan waktu saat itu di gereja kita lagi ada kedatangan Christian Leo. Ya Christian Leo, tahu Bapak Ibu Christian Leo? Ya Om Edi Leo punya anak ya. Waktu itu lagi datang ke sini bawa teman-teman Amerikanya ke sini. Ya, untuk ngapain? Untuk bersaksi. Jadi teman Amerika ini dia tuh dulunya punya harvest ganja. Dulu pengedar ganja dia di Amerika gitu dan sukses gitu, tapi kegerebek polisi jadi hilang itu ya teman-teman Bapak Ibu Saudara. Dan dia kesaksian itu bagaimana dia menemui Tuhan di dalam waktu dia kehidupan lama dia di kehidupan ganja itu ya. Dan itu which is nggak ada relate-nya sama hidup aku ya Bapak Ibu Saudara, saya clarify ya, nggak ada relate sama hidup aku ya, nggak ada relate-nya. Tapi tiba-tiba itu seperti kayak Tuhan ngomong kepada saya, Amsal 21 ayat 2. Ya. Tiba-tiba kayak dapet gitu, buka Amsal 21 ayat 2. Tapi saya belum buka tuh, tapi tiba-tiba saya tuh kayak happy Bapak Ibu Saudara. Aku inget banget, aku waktu on the way itu ke gereja tuh kayak kayak orang tak ada harapan itu. Bener-bener diem gitu, supir ngajak ngomong saya cuma gitu ya. Sampai ke sini gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu saat dengerin kesaksian segala macam, which is gak ada relasinya sama hidup aku. Tapi tiba-tiba Tuhan berbicara Amsal 21 ayat 2. Ya, coba kita buka Amsal 21 ayat 2. Benar gak ya Amsal 21 ayat 2? Amsal 2, maaf. Ini gak benar-benar, Amsal 21. Ayat 2 ya.
Ini tidak ada di PPT, tapi bisa ditampilkan. Amsal. Ada ya. Bentar, aku mau make sure benar gak ya? 20, 21. Ya. Bilang begini, setiap jalan orang adalah apa? Adalah lurus menurut pandangannya sendiri, ya, majesty. Menurut pandangannya majesty waktu itu ya. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kalau di Inggrisnya ngomongin bahwa God, the man can plan their ways, but the final word is the cross, God, Tuhan. Dan waktu saya baca ini, Bapak Ibu Saudara, it changed me 180. Tiba-tiba itu kan dari yang putus asa, nggak ada harapan, aku bisa sukacita, aku bisa hari lega. Kenapa? Karena pada waktu itu, waktu saya mau ngomong untuk end the relationship, karena hati saya, pandangan saya untuk move on, ya kan? Tapi saya bingung kenapa saya ngomongnya tidak move on. Saya ngomongnya untuk putus. Dan saya merasa itu salahnya mama papa. Tapi waktu itu, karena selama itu saya ngomong, apakah ini benar dari Tuhan? Apakah ini benar dari Tuhan? Dan tiba-tiba waktu baca ayat ini, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dan saya percaya waktu itu bukan saya yang ngomong hanya untuk putus, tapi karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya untuk mengatakan itu. Nah sejak itu saya mengucap syukur mempunyai pengalaman itu. Karena kalau tidak saya mungkin tidak pelayanan di sini. Melayani youth yang juga lagi banyak patah hati. Bapak Ibu Saudara, hari ini aku mau mengatakan siapa benar siapa salah. Semua ada versi masing-masing, semua ada cerita masing-masing. Tapi aku mau mengatakan hari ini sama-sama bahwa di mana apapun keputusan kita, apapun hari ini kebimbangan kita, ya frustrasi kita, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan sendiri akan memberi hikmat. Tuhan sendiri hari yang memberi jalan keluar. Tuhan hari sendiri yang akan mengeluarkan kita. Karena Tuhan ada jawaban. Dan Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita merasa, waktu itu aku merasa bahwa mungkin dia, kalau aku mempunyai dia, aku akan cukup. Kalau aku mempunyai mungkin bisnis ini, aku akan cukup. Kalau aku mempunyai hari ini stok, ya revenue, ini aku akan cukup. Tapi waktu kita hari ini bersama-sama dengan Tuhan, kita percaya bahwa semua kekosongan yang mungkin kita merasa bahwa itu akan cukup, kita hanya bisa menemukan itu hanya di dalam Tuhan. Karena kekosongan dalam hidup kita itu hanya ditentukan, hanya hari ini didesain, hanya untuk Tuhan. Makanya kalau kita hari ini isi dengan hal-hal yang lain yang kita menurut kita ini kebenaran. Menurut kita ini harus terbaik. Tapi kita kadang lupa bahwa pandangan manusia hari ini sendiri, semuanya merasa benar. Tapi di dalam Tuhan ada jawaban. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berdoa bahwa gereja ini bukan hanya cuma menjadi gereja yang hanya berdasarkan feeling. Aku nggak mengatakan bahwa feeling itu tidak penting. No, feeling itu penting untuk kita hari ini mendengar dan rasakan. Tapi feeling bukan fakta. Yang adalah fakta adalah kebenaran. Apapun yang hari ini Bapak Ibu Saudara lagi laluin, ingat bahwa realita harus tunduk kepada kebenaran. Setiap mungkin hal-hal yang tidak mungkin sesuai dengan jalan Bapak Ibu atau doa Bapak Ibu, hari ini janganlah takut. Jangan takut. Karena Tuhan hari ini ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang hari ini menghukum, tapi Dia adalah Tuhan yang memberi. Bagian kita hari ini adalah mendekat kepada Dia. Hormat kepada Dia. Bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita tahu siapa yang kita sembah.
Karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang biasa-biasa saja. Bukan Allah dewa ini atau dewa itu. No, dia adalah Allah dari segala Allah. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah hari ini yang memberi bukan hanya cuma kata-kata bijak, tapi dia memberi juga perubahan dalam hidup kita. Allah yang kita hari datang dalam hadir hidup kita sini, dia mati untuk kita hari ini bisa hidup lagi. Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup di dalam juga kehidupannya Tuhan. Mari kita hidup dalam kemenangannya hari ini. Jangan kita hari ini hidup menghadapi tantangan-tantangan kita merasa, aduh Tuhan gimana, Tuhan kau ada atau tidak. No, karena kemenangan sudah ada di dalam hidup kita. Damai sejahtera itu sudah ada di dalam hidup kita. Dan bagian kita hari ini adalah apa? Bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan melihat bahwa ada banyak hal-hal hari ini kita doa, ada mujizat-mujizat terjadi. Ada banyak pintu terbuka, ada sakit hari ini disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita hidup hari ini. Jangan lihat apa yang kita pikir, apa yang kita juga hari ini lihat, apa yang kita hari ini rasakan. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Waktu kita hari ini datang ke hadiratnya Tuhan seperti Musa. Hari ini memimpin orang-orang begitu banyak. Tapi bagian dia apa? Dia datang kepada Tuhan. Dan disitulah Tuhan bersama-sama dengan Musa dan Tuhan mengerjakan banyak mujizat bagi hidupnya. Dan hari sama, janji-janji Tuhan yang hari ini kita sudah baca dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu adalah janji-janji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara juga. Maukah hari ini kita hidup di dalam firman, bertumbuh di dalam firman, dan diubahkan di dalam firman. Bapak Ibu Saudara, kita kan hari ini, aku mau undang Bapak Ibu Saudara ini untuk mari kita terus melihat apa yang Tuhan lagi kerjakan maupun di dalam diri sendiri dan komunitas kita hari ini. Kita akan belajar lagi dari Om Indra. Thank you Majes. Haleluya. Dari apa yang kita dengar bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, persoalan gak cukup kita bisa selesaikan dengan pengetahuan. Betul. 1000 tambah 1000, jelas kita akan berkata 2000. Tapi bisakah 1000 itu jadi 10.000? Kita perlu hikmat. Bukan jawabannya nggak mungkin, bisa. Kita perlu hikmat. Disitulah hikmat itu bekerja. Tadi meja sharing, ya, hikmat Tuhan menyelesaikan. Nah, pentingnya hikmat, ya. Bapak Ibu Saudara, Amsal berkata begini, ya. Karena hikmat itu lebih berharga daripada permata. Amsal 8:11 bilang begitu. Karena hikmat lebih berharga dari permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel diserang habis karena dosa mereka, Alkitab bilang mereka mengalami kehancuran yang begitu luar biasa. Hampir semua bangsa Israel ketika itu ditangkap, ditawan, dan dibuang ke Babilonia. Dan di sana Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang, Raja Nebukadnezar kemudian ya mencari orang-orang untuk menjadi pelayan-pelayannya. Termasuk juga dari orang-orang Yahudi. Ya, dari golongan bangsawan. Nah, mereka ketemu ya dengan 4 pemuda ketika itu. Ya, namanya ya Daniel, Mesak, Sadrak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara, 4 orang ini ditangkap ditawan untuk jadi penasihat raja. Dan nama mereka yang tadinya Daniel, Hanaya, ya Misael itu dirubah dengan Belshazzar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, nama-nama dewa. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Alkitab bilang begini, semua pemuda ini yang akan melayani raja harus dikasih makan makanan raja. Kasih minum minuman raja. Dikasih fasilitas. Bapak Ibu Saudara, saya mau nanya. Kalau Bapak Ibu Saudara diundang dan dikasih makan makanan raja, minuman raja, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Wah, rasanya bangga banget, mungkin viral. Foto semua. Tapi Alkitab bilang begini, Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja.
Dan akibatnya apa? Ketika itu kemudian 10 hari dia dicoba hanya makan makanan yang diminta oleh dia saja. Saudara tahu akibatnya apa? Karena dia memilih untuk takut akan Tuhan. Melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ikut yang Taurat sampaikan. Kemudian dia dipanggil menghadap raja. Saudara bisa baca nanti di dalam kitab Daniel. Firman Tuhan bilang begini. Raja menemukan mereka 10 kali lipat lebih pandai dan berhikmat dibanding semua orang yang ada. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu? Satu kali Raja Nebukadnezar bermimpi. Dan mimpi Raja Nebukadnezar ini aneh. Ya, bikin dia gelisah, bikin dia bingung. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia panggil semua orang ahli nujum, semua dia panggil untuk berusaha menafsirkan mimpinya. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, kepada semua orang itu dia bilang begini, saya udah putusin, saya gak mau cerita apa mimpi saya. Kamu harus tahu mimpi saya dan harus kasih tahu saya arti dari mimpi itu. Saudara, pernah nggak saudara menghadapi masalah persoalan seperti yang dihadapi seperti ini? Ya. Rasanya sulit banget kan, mustahil. Ini raja aneh dan raja nekat betul-betul. Ya. Nggak mau cerita tapi minta. Nah saudara, akibatnya apa? Dia bilang begini, kalau ndak ada yang bisa ini saya akan bunuh semua kamu yang mengartikan yang orang-orang pandai ini. Dan kembali ketika itu, ancaman ini juga tentunya akan terjadi terhadap 4 orang ini. Lantas Daniel minta waktu, Daniel berdoa, hikmat itu muncul. Ketika Daniel berhadapan dengan raja, Daniel bisa ceritakan semua mimpi raja tentang masa depan. Tepat seperti yang dia terima. Dengar baik-baik. Daniel bilang begini, gak ada satu orang yang bijaksana pun yang bisa menyampaikan mimpi itu. Hanya Tuhan. Jadi catat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Gimana engkau bisa mempertahankan hidupmu? Takut akan Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Hari ini apa yang jadi masalah persoalan Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan bilang begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika persoalan berat datang Bapak Ibu Saudara, kita perlu hikmat Tuhan. Istri saya ada di sini. Satu kali kami pernah punya masalah. Ya, kita jual barang dan ternyata barang itu under spec, bukan salah kita. Tapi betul-betul karena kita melibatkan semua supplier, jadi kesalahan supplier yang berhitung. Saudara tahu, seharusnya saya pasang ini, yang kita pasang ini. Dan selisih dari ini dengan ini, gue petiau 500 juta. Lantas kemudian apa yang harus kita lakukan? Hikmat Tuhan bicara. Istri saya bilang, yuk kita menghadap. Bukan minta keringanan. Kita akui kesalahan. Pertanyaannya dari pemimpin di sana bilang, lantas terus? Kita bilang kita ganti Pak. Ganti 500 juta. Kita mau belajar taat. Saudara tahu bagaimana Tuhan lakukan mujizat. Ya. Dengar baik-baik. Ketika engkau taat, Tuhan bekerja. Saudara tahu waktu itu ya
Kita bayar semua. Karena waktu itu zaman itu kita masih boleh jual. Ya, kalau kita beli dalam euro, kita jual dengan euro. Beli dalam dolar Amerika, kita jual dengan dolar Amerika. Tiba-tiba sesuatu yang ajaib terjadi. Dan hikmat itu bicara seperti itu. Hikmat itu datang tiba-tiba. Tiba-tiba Tuhan tolong dengan cara apa? Kurs dolar itu naik tinggi. Naik tinggi. Dari angka yang kita sepakati berubah tinggi. Dan waktu termin dibayar Bapak Ibu Saudara. Kerugian itu tertutup dengan kurs dolar. So, apa yang jadi masalahmu? Hari ini saya bersama-sama teman-teman Mandarin merenungkan dari kitab Ayub. Alkitab bilang begini, Ayub ditemukan dia orang saleh, jujur, takut Tuhan, tidak melakukan kejahatan. Dan iblis sendiri bilang begini. Nanti saudara baca di rumah. Iblis sendiri bilang begini kepada Tuhan, habis. Tuhan bilang gini, kamu gak lihat Ayub? Oh iya, habis Tuhan yang memagari dia. Apa yang saya mau katakan di sini Bapak Ibu Saudara? Ketika tugasmu takut Tuhan, jujur, benci kejahatan, hidupmu saleh, secara otomatis ada pagar Tuhan yang akan melindungi. Tundukkan kepala kita yuk.